Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait analisis teks ilmiah. Kaitannya dalam hal ini kita akan fokusnya pada laporan praktikum. Oke, seperti biasa deskripsi mata kuliahnya seperti terlampir. Kemudian pada pertemuan hari ini harapannya mahasiswa mampu menjelaskan terkait analisis teks ilmiah. Pertemuan kita dua pertemuan ya, pertemuan 14 dan 15. Jadi dua kali pertemuan dikali 2 SKS dikali 50 menit. Oke, ini adalah pengertian teks ilmiah. Jadi teks ilmiah ini memang sebuah tulisan yang disusun berdasarkan kaidah ilmiah, sifatnya objektif, sesuai data, kemudian sistematis, urutannya runtun ya, kemudian logis, tidak berdasarkan opini, dan juga datanya dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya dalam hal ini laporan praktikum. Nah, ciri laporan praktikum yang baik ini pertama objektif, jadi berdasarkan data, bukan opini pribadi, bukan menurut saya, menurut kami, tapi memang ada data yang pasti. Lalu yang kedua sistematis, tersusun runtut. Jadi kalau dalam laporan praktikum mungkin ya susunannya nanti dari pendahuluan, dasar teori, kemudian metode kerja. Metode kerjanya pun juga harus runtut dari mungkin dari pembahanan dulu, kemudian mungkin ada pengeringan, pengawetan dan lain-lain. Lalu ada pembahasan, hasil dan pembahasannya. Hasil pembahasannya pun juga harus runtut. Nah, yang dibahas mungkin dari pembahanan dulu karena tadi prosesnya dari pembahanan ya dibahas dulu dari pembahanan seperti apa sampai di proses akhirnya seperti apa, lalu ada kesimpulan dan saran nanti dan juga ada daftar pustaka. Kalau misalkan ada foto atau data yang belum sempat dituliskan di hasil pembahasan atau misalkan sebagai data pendukung itu bisa ditaruh di lampiran. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang baku. Bahasanya harus baku, tidak ambigu, menggunakan bahasa yang teknis, seperti itu. Lalu yang keempat ya ini berkaitan istilah teknis yang tepat. Jangan sampai kayak waktu itu ya, misalkan kayu yang digunakan memiliki tekstur yang lembut. Nah, padahal kalau secara teknis nggak ada tuh kayu yang lembut, bukan lembut, tapi seratnya halus atau seratnya kasar. Dan yang terakhir disertai data, tabel, gambar, dan analisis. Nah ini kalau disertai data itu hal yang wajib ya, hal yang wajib dilakukan harus ada datanya. Tapi kalau tabel, gambar itu adalah opsional. Jadi kalau misalkan memang laporannya itu tidak memerlukan gambar atau tabel yang nggak disampaikan nggak apa-apa. Tapi sebaiknya memang ada. Kemudian kalau analisis, kalau di tingkat D3 ini, analisisnya nggak mesti muluk-muluk, nggak mesti pakai software analisis, itu nggak mesti. Tapi analisisnya adalah menggunakan seperti ini, misalkan ada datanya, nggak, misalkan ukurannya nggak sesuai sama apa namanya gambar kerjanya, nah itu dijelaskan kenapa gitu. Analisisnya hanya semacam itu. Kemudian ini masuk ke sistematika penulisan laporan praktikum. Jadi ada halaman judul, pertama ada judul. Nah, judul ini sebaiknya memang tidak terlalu panjang ya, gitu. Jadi yang penting em, apa namanya menggambarkan keseluruhan praktikum atau penelitian yang kita lakukan. Tidak mesti panjang banget gitu, nggak mesti sampai 25 kata, 20 kata gitu, nggak mesti. Kemudian biasanya di laporan praktikum ada nama, NIM, kelas jelas, kemudian ada tahun akademiknya. Lalu em, selanjutnya, nah ini juga bisa aturan penulisannya mengikuti pedoman penulisan yang berlaku yang ada di institusi. Artinya ketika misalkan nanti ada pedoman, ini kalau tugas akhir ya, atau misalkan memang laporan praktikum itu punya pedomannya bahwa
fontnya harus Arial, ukurannya sekian, nah itu diikuti. Tapi kalau misalkan tidak ada, yang penting konsisten. Misalkan teman-teman pakai fontnya itu ukuran 12 untuk judul. Terus ya udah, judul-judul selanjutnya kayak ringkasan, terus bab satu pendahuluan itu kan judul ya masuknya ya, itu masuk judul itu juga pakai font 12. Kemudian kalau misalkan pakai fontnya Arial, ya udah semua seluruh dokumen sampai lampiran itu menggunakan font Arial. Eh, kuncinya adalah konsisten gitu. Kemudian yang kedua ada ringkasan. Nah, ringkasan ini isinya keseluruhan dokumen ya, dalam arti ketika teman-teman membuat laporan praktikum, teman-teman udah buat nih dari pendahuluan sampai simpulan dan saran. Itu sudah dibuat nih. Nah, terakhir teman-teman membuat ringkasan. Ringkasan itu adalah terdiri dari sedikit pendahuluan, sedikit terkait metode yang dilakukan, dan juga hasil yang ditemukan dan kesimpulan akhir gitu. Jadi harapannya ketika orang awam membaca laporan praktikum teman-teman, bacanya cukup di ringkasan aja dulu. Jadi di ringkasan dibaca, orang udah tahu, oh laporan ini tuh isinya terkait ini loh gitu. Jadi orang nggak perlu baca dokumen keseluruhan, tapi orang akan sudah cukup lihat dari ringkasan dan sudah mengerti isinya tentang apa. Nah, biasanya ada kata kuncinya di bawahnya. Nah, kata kunci ini umumnya terdiri dari 5 kata kunci. Kata kunci ini bertujuan untuk kalau misalkan di jurnal ya, misalnya di jurnal atau di laporan tugas akhir itu ada kata kunci. Kata kuncinya berfungsi untuk kalau misalnya kita publish jurnal itu akan lebih mudah dicari oleh orang lain. Jadi kata kuncinya itu yang memang penting yang kemungkinan besar akan dicari oleh orang lain gitu. Jadi ketika orang lain ngetik di internet satu kata itu, jurnal kita langsung muncul gitu. Akan mudah ditemukan seperti itu. Kemudian daftar isi. Nah, daftar isi teman-teman udah paham isinya apa saja. Kemudian kalau untuk langkah-langkahnya nanti kita bahas di em, akhir ya, terkait langkah-langkah pembuatan daftar isi otomatis. Daftar gambar juga sama, daftar tabel juga sama, daftar lampiran juga sama. Nah, ini bab satu pendahuluan. Biasanya kalau di laporan praktikum terdiri dari latar belakang dan juga tujuan. Nah, untuk latar belakang sendiri itu juga nggak perlu yang terlalu panjang. Maksudnya adalah kadang ada ya latar belakang teman-teman itu sampai 4 halaman, 5 halaman itu bukan latar belakang ya, itu jadi cerita ya. Maksudnya kalau latar belakang itu intinya saja. Kalau misalkan penelitian atau praktikum yang dilakukan itu latar belakangnya apa sih, kenapa sih harus dilakukan gitu. Nah, setidaknya itu ditulis 1 sampai 2 halaman. Nah, di dalam latar belakang juga setidaknya minimal ada 5, baiknya ya, ada 5 sitasi atau jurnal yang diacu atau buku yang diacu minimal ada 5 gitu. Nah, di latar belakang ini menjelaskan kenapa sih penelitian atau praktikum ini harus dilakukan, pentingnya apa, relevansi di industri furnitur seperti apa, kemudian permasalahan teknis yang sering terjadi itu apa aja, dan sampai nanti di akhirnya ada state of the art bahwa praktikum ini harus dilakukan gitu. Kemudian kalau tujuan itu ditulis singkat dan jelas, bisa dibuat poin saja itu lebih baik. Lalu dasar teori. Nah, dasar teori ini teori-teori yang mendukung hasil dari apa namanya praktikum kita gitu. Nah, biasanya misalkan praktikum kalau nanti contohnya pembuatan komponen nakasnya itu terdiri dari proses pembahanan, pengeringan, pengawetan. Nah, bisa juga dasar teorinya misalkan kayu yang digunakan adalah kayu mahoni. Kayu mahoni yang digunakan, nah berarti nanti dasar teorinya terkait kayu mahoni, kemudian terkait pengeringan, dan juga terkait pengawetan. Seperti itu.
Nah, di tiap dasar teori itu minimal setidaknya ada dua jurnal ilmiah. Jadi di kayu mahoni ada dua sitasi, di pengeringan ada dua sitasi. Jadi kayak metode kerja biasanya terdiri alat dan bahan, ditulis dalam bentuk paragraf ya atau daftar. Lalu ada waktu dan tempat, tuliskan tanggal dan tempat praktikumnya. Kemudian proses pembuatan atau proses kerjanya ditulis secara runtut. Prosesnya dari apa dulu sampai ke apa. Alat dan bahan bisa dalam bentuk paragraf, penulisannya bisa juga dalam bentuk daftar atau bisa pakai tabel biar lebih rapi. Lalu di bab keempat itu hasil dan pembahasan. Ini adalah bagian yang terpenting yang teman-teman harus menuliskan data yang didapatkan, kemudian menjelaskan. Jadi nggak hanya menuliskan data bahwa datanya secara visual baik, tidak ada retak misalkan ya. Dijelaskan juga kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi harus ada penjelasannya. eh, Kalau misalkan nggak sesuai teori atau nggak sesuai gambar kerja itu juga dijelaskan kenapa nggak sesuai teori atau gambar kerja. Kemudian juga dijelaskan juga kendala-kendala yang terjadi dalam proses tersebut apa saja. Dan nah, kalau misalkan ada kendala ya, kendala yang terjadi terus akhirnya mengakibatkan hal tersebut bisa juga ditambahkan kalimat pendukung dari jurnal ilmiah atau buku supaya argumentasi teman-teman itu mendapatkan dukungan dari sumber lain. Mungkin nanti akan lebih jelas di em, penjelasan berikutnya ya secara detail. Lalu yang bab kelima itu kesimpulan dan saran. Nah, simpulan ini menjawab tujuan ya. Jadi kalau misalkan tujuannya ada tiga, ya simpulannya juga ada tiga. Tuh. Kemudian kalau saran ini saran teknis ya terkait praktikum, bukan terkait hal yang lain. Jadi apa saja yang kendala apa saja yang terjadi selama praktikum, berikanlah saran agar kalau orang lain mau mereplikasi praktikum tersebut itu kendala tersebut tidak terjadi gitu. Nah, daftar pustaka ini mengikuti pedoman penulisan yang berlaku di institusi. Kalau misalkan dimintanya stylenya apa, pakai style apa. Kalau pakai si Chicago, dipakai si Chicago. Style-style ini teman-teman bisa cari di internet banyak banget. Dan penjelasan cara penulisannya nanti kita bahas di akhir video. Kemudian setidaknya keseluruhan dokumen laporan praktikum itu terdapat minimal 10 referensi dari jurnal ilmiah ataupun buku ilmiah gitu. Jadi sebaiknya itu minimal 10 referensi gitu. Dan kalau bisa memang referensinya tahunnya baru ya, artinya mungkin 10 tahun terakhir gitu. Jangan sampai tahun-tahun yang 30 tahun terakhir, 20 tahun terakhir gitu. Biar relevan sebenarnya. Lalu lampiran, nah ini tadi yang sudah dijelaskan kalau misalnya ada data pendukung yang sebenarnya bisa mendukung penjelasan kita, tapi nggak perlu ditaruh di hasil pembahasan, ya bisa ditaruh di lampiran. Nah ini format umum penulisannya ya, biasanya pakai kertas A4, kemudian marginnya sekian, biasanya pakai font Arial atau Times New Roman, ukuran 12 itu umumnya ya spasinya 1,5, pakai Justify jadi rata kiri kanan, lalu paragrafnya mencorok 1,25 cm, ini format umum, dan nomor halaman ada di kanan bawah dari halaman. Tapi kalau misalkan nanti ada format penulisan dari dosennya atau dari Poltek, misalkan ada format penulisan tugas akhir kan biasanya itu ada, ya itu diikuti gitu. Tapi kalau nggak ada, yang penting tadi konsisten gitu. Kalau mau pakai Arial ya pakai Arial semua. Kalau ukurannya 12 ya yang bagian judul ukurannya 12 ya udah semua pakai 12. Misalkan judul 12 isinya fontnya 11 ya udah judul semua 12, semua isi 11. Jadi semua isi di bagian latar belakang, semua isi di bagian hasil pembahasan itu 11, semua isi di semua judul di kayak ringkasan, bab 1 bab 2 pakai font 12 berarti pakai 12 semua.
Ini adalah kesalahan umum yang biasanya dilakukan hanya copy data. Jadi nggak ada penjelasan kenapa itu bisa terjadi. Lalu tidak membandingkan dengan teori, jadi nggak ngasih sitasi dari jurnal ilmiah yang mendukung argumen yang disampaikan. Gitu. Terus tabelnya nggak dikasih nomor. Tuh. Terus daftar isinya dibuat manual. Nah, itu sangat membuat apa ya, kerja berkali-kali ya gitu. Jadi kalau ada penambahan, teman-teman harus buat berkali-kali daftar isinya gitu. Kemudian bahasanya tidak baku, menggunakan bahasa sehari-hari. Ya, itu juga ini yang sering banget terjadi adalah bahasa tidak baku. Terus yang terakhir adalah tidak konsisten dengan margin dan spasi gitu. Biasanya yang di atas nanti yang di bagian pendahuluan pakainya marginnya 3 misalkan sebelah kirinya. Terus yang bagian hasil pembahasan marginnya pakai 4. Nah itu nggak konsisten ya. Itu sering banget terjadi juga. Nah untuk laporan praktikum ini bukan cuma tugas ya gitu, tapi juga melatih teman-teman untuk membuat dokumentasi di industri ketika teman-teman bekerja gitu. Terus juga bukti kompetensi teknis teman-teman. Teman-teman eh, mengerjakan mengerjakan praktikum itu dengan benar tidak, atau teman-teman hanya ngikutin teman, nggak apa namanya, nggak benar-benar tahu dari proses praktikum yang dilakukan, itu juga sebagai buktinya. Kemudian sebagai dasar dalam kontrol produksi yang teman-teman hasilkan dalam praktikum. Kemudian ketika nanti ada audit itu, atau dalam hal ini kalau misalkan di praktikum ketika nanti ada presentasi akhir, itu juga sebagai dasarnya, kemudian juga sebagai evaluasi gitu. Nah, di industri furnitur, dokumentasi teknis ini sangat penting untuk quality control, kemudian juga ketika ada audit produksi, dan yang terakhir standarisasi proses. Dalam hal ini, harapannya semua produk yang sama yang akan dihasilkan itu pembuatannya caranya sama. Jadi hasilnya juga sama, kualitasnya juga harapannya sama gitu. Nah, kemampuan menulis laporan ini sama dengan bagian dari profesionalisme teknisi furnitur. Ya, mungkin itu penjelasan singkat terkait pembuatan laporan praktikum ya. Selanjutnya nanti akan dibahas terkait langkah-langkah detail terkait pembuatan laporan praktikum. Oke, sebelum teman-teman membuat daftar isi, daftar tabel, dan lain-lain, teman-teman perlu punya kerangka laporannya terlebih dahulu. Untuk kesempatan kali ini, kerangka laporan yang saya gunakan seperti terlampir ya, ada halaman judul sampai nanti ke lampiran. Nah, sebelum ke daftar isi lagi, teman-teman perlu memisahkan tiap bagian ini. Jadi, caranya adalah teman-teman perlu memisahkannya dengan layout, kemudian bricks, kemudian next page. Jangan lupa kursornya diarahkan ke bagian yang akan dipisahkan, yaitu di bagian depan huruf R ini ya, karena kita mau memisahkan halaman judul dengan halaman ringkasan. Oke, ini sudah dipisahkan. Teman-teman bisa klik 2 kali nih di bagian atas ini. Nah, jadi udah punya 2 section nih. Section pertama yang halaman judul, kemudian section yang kedua ringkasan sampai lampiran. Nah, selanjutnya dilakukan juga hal yang sama pada daftar isi, gambar, tabel, daftar lampiran. Kita pisahkan lagi. Kenapa sih ini harus dilakukan? Ya, ini fungsinya untuk merapikan saja ya, teman-teman. Jadi, biasanya kan daftar isi ini biasanya kan hanya sampai sini ya. Kemudian ada yang space kosong di sini. Nah, biasanya nanti kalau tidak dipisahkan, daftar gambarnya akan di sini. Sedangkan umumnya daftar isi dan daftar gambar itu halamannya terpisah. Sehingga dengan cara seperti ini, teman-teman akan mendapatkan halaman yang lebih rapi.
Oke. Nah, di sini bab satu pendahuluan ini kan biasa isi latar belakang, tujuan, rumusan masalah seperti itu. Nah, untuk bab satu ke latar belakang itu tidak perlu dipisahkan. Sampai nanti dipisahkannya di bab 2 atau dasar teori. Karena bab satu pendahuluan ke latar belakang ini kan masih satu bagian ya gitu. Jadi nggak perlu dipisahkan halamannya. Itu yang perlu dipisahkan adalah bab 2. Nah, di sini daftar pustaka juga perlu dipisahkan. Dan yang terakhir, bagian lampiran. Oke, setelah dipisahkan seperti ini, yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya adalah membuat heading ini menjadi eh, stylenya menjadi heading ya. Karena ini kan bagian pertama, heading pertama, sehingga teman-teman menggunakan style yang heading. Teman-teman bisa lihat di sini, ada yang no spacing, ada heading satu, heading 2, seperti itu. Nah, teman-teman perlu, ini kan masih normal nih stylenya, teman-teman perlu ubah ke heading satu. Karena dia adalah eh, judul pertama, ibaratnya gitu. Lalu yang ringkasan juga sama. Kita buat menjadi heading satu, daftar isi juga, sampai nanti ke lampiran. Nah, di pendahuluan ini kita kasih heading satu, kemudian untuk latar belakang ini kita kasih heading 2 karena dia di subjudulnya dari pendahuluan kan. Tuh, jadi kita kasih ke heading 2. Nah, dasar teori heading satu. Nah, bending itu kan subjudulnya dari dasar teori, jadi kita kasih heading 2. Alat dan bahan juga heading 2 karena subjudul dari metode kerja. Oke, kalau sudah selesai, teman-teman bisa ngerapihin semua ini ya. Jadi Ctrl A biar bisa kepilih semua. Ini teman-teman ubah sesuai apa namanya aturan yang berlaku. Misalkan di sini saya kasih contoh, saya maunya pakai font Arial, kemudian ukurannya 12. Tuh. Lalu perlu ini kan ada spacing di atas ya. Teman-teman bisa ubah di sini. Teman-teman remove space before paragrafnya gitu. Jadi akan lebih rapi. Kalau mau remove after paragraf juga bisa, tapi baiknya yang before paragraf aja. Kalau yang after, nanti kalau misalkan space-nya terlalu besar antara ini, misalkan contohnya yang ini. Misalkan antara pendahuluan sama latar belakang itu jaraknya menurut teman-teman terlalu jauh. Nih, kita lihat di layout. Ini kan afternya 4 ya gitu karena udah dari dari bawaan Word-nya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata teman-teman menemukan afternya seperti ini, misalkan seperti ini 18 kan terlihat jauh kan, teman-teman bisa kurangin di layout kemudian di spacing gitu. Kita sekarang pakai afternya 6 aja. Tapi kita tulis di sininya kita klik di belakang huruf N gitu. Kemudian after 6. Begitu juga di sini disamakan.
Jadi harus konsisten semua ya. Kalau misalkan afternya 6 di bagian pendahuluan, maka keseluruhan juga afternya harus 6 antara judul dan subjudul gitu. Kalau antar paragraf nggak mau pakai after ya nggak apa-apa, afternya 0 gitu. Tapi dari judul ke subjudul itu sebaiknya memang ada spacingnya. Oke, sampai sini sudah semua. Kita ubah lagi, Ctrl A, kita ubah warnanya. Kita kan pasti pakai warna hitam ya, gitu. Jadi kita klik warna hitam. Oke, sudah semua karena ini masih di bagian pinggir ya. Ini kan biasanya ada di tengah-tengah ya. Nah, kita ubah ke bagian tengah. Oke, semua sudah sesuai tempatnya. Nah, baik yang latar belakang ini karena kan eh, biasanya subjudul itu ada di samping sini ya, kiri ya. Nah, teman-teman bisa balikan lagi. Bindi juga dibalikan lagi. Alat dan bahan juga dibalikan lagi. Finiring pun juga dibalik lagi. Di sini juga simpulan. Nah, sampai sini. Setelah itu, teman-teman juga perlu merubah ini, menyesuaikan ya, gitu. Misalkan memang formatnya harus satu, gitu. Nah, ini teman-teman eh, kasih aja angka satu, tapi jangan lupa kalau misalkan automatic ini kan biasanya dia lebih menjorok ke dalam ya, gitu. Teman-teman rapihkan kembali ke pinggir, disesuaikan saja. Misalkan di sini teman-teman apa namanya taruh latar belakang itu di kurang dari satu ya, hanging indennya kurang dari satu. Nah, nanti yang di sebelah sini, yang bending, teman-teman kan tulis satu lagi nih, satu gitu misalkan ya, atau eh, tergantung format ya. Bisa jadi bending ini ditulisnya 2.1 gitu. Maksudnya adalah dua itu ada di bab dua, satu itu ya urutannya, dia bending. Nanti kan mungkin ada lagi finiring berarti 2.2. Nah, ini penulisannya menyesuaikan sama format yang sudah diberikan saja. Ini sebagai contoh. Tapi ketika misalkan diberikan angka, tuh kemudian dia menjorok ke dalam, ini teman-teman wajib merapikannya. Nah, merapikannya harus sama. Tadi kan yang di bab satu latar belakangnya itu hanging indennya ada di kurang dari satu ya, di tengah-tengah sini. Nah, kemudian bending itu juga harus ada di tengah-tengah sini, antara satu dan nol ya. Ini ibaratkan ini nol, ini satu, misalkan. Jadi harus ada di tengah-tengah sini juga, supaya semuanya konsisten penulisannya dan rapih, gitu. Kemudian kita buat lagi yang ini. Lalu kita buat lagi di sini. Kayak lagi ini nanti menyesuaikan ya, jadi nggak mesti angka satu menyesuaikan sama format yang udah saya berikan ya. Kalau misalnya memang formatnya 4.1 ya berarti formatnya harus seperti itu. Ini hanya caranya saja. Kita rapikan. Setelah semua sudah rapi, ibaratnya ini semua udah ada isinya ya, udah ada isinya semua. Kita baru bisa bikin daftar isi. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita enter, kemudian kita backspace, kita gini, kita enter, kemudian kita taruh kursor yang di bawah adalah di sebelah kiri ya, gitu. Kemudian kita klik yang references, kemudian table of contents, kemudian kita pilih mau yang modelnya seperti apa. Nah, biasanya kita pakai model yang satu atau dua. Nah, kita pilih salah satu, misalnya kita pakai yang mode satu. Nah, ini akan langsung otomatis ya, daftar isinya bisa langsung otomatis. Nah, ini teman-teman kan udah ada
nomornya. Padahal ini kan belum ada ya. Nanti kita bikin penomoran dulu. Cuman cara bikin daftar isi otomatis adalah seperti itu. Nah, yang bagian konten ini teman-teman hapus saja. Kemudian kembali ke home, dikecilin aja. Jadi biar jaraknya nggak eh, terlalu besar ya antara daftar isi ke halaman judul. Kalau misalnya teman-teman masih melihat, oh kayaknya cukup besar, teman-teman hapus saja yang di sebelah sini, pencet backspace, sudah. Kalau dilihat, oh kayaknya jaraknya agak kependekan ya, kayak kurang bagus gitu ya. Teman-teman ini aja kan tadi kayak tadi pendahuluan ke latar belakang itu kan space-nya afternya 6 ya. Nah, ini teman-teman buat 6 aja juga gitu. Jadi biar sama semua gitu. Nah, ini udah terbuat daftar isinya. Kita coba buat lagi tadi penomoran ya, gitu, penomoran. Nah, biasanya halaman judul itu kan tidak dibuat penomoran ya. Nah, teman-teman buatnya biasa dari ringkasan. Di bawah sini diklik 2 kali yang cepat. Nah, ini kan ada langsung kebuka tab seperti ini ya. Link to previous-nya diklik. Jadi artinya adalah penomoran yang ada di bagian sini itu tidak akan berpengaruh ke halaman 1 atau ke section 1 gitu. Nah, kita kan mau penomoran ringkasan sampai daftar lampiran itu penomorannya sama menggunakan Romawi. Oke, berarti di bagian section 6 ini, di bagian daftar lampiran itu harus link to previous biar sama semua penomorannya. Tapi di bagian bab 1 itu di bagian bawah sini, teman-teman perlu klik di bagian sini, kemudian dihapus link to previous-nya. Biar apa? Biar penomoran pendahuluan ini kan kita maunya angka biasa ya, angka 1 gitu, atau 2 dan seterusnya. Nah, biar nggak sama kayak yang penomoran Romawi di bagian daftar lampiran. Gitu. Oke, kita coba ya. Tadi kita udah klik link to previous-nya dimatikan. Nah, di sini kan masih aktif daftar isi ke ringkasan. Oke. Nah, di ringkasan ini kan sudah nggak aktif ya link to previous-nya. Teman-teman perlu klik page number, kemudian di bagian bawah bottom, kemudian teman-teman pilih yang eh, style ketiga ya, line number 3. Kemudian teman-teman klik. Ini kan munculnya angka 2 ya. Teman-teman bisa page number, kemudian format. Nah, dipilih formatnya. Kita kan mau angka Romawi, dipilih yang angka Romawi. Kemudian bukan yang continue, tapi start. Nah, startnya dari 1 angka Romawi. Di oke kan. Oke. Nanti di bagian sini itu juga sama. Page number-nya harus diformat, kemudian dipilih yang Romawi. Continue benar, kita kan mau continue ya. Oke, nah jadi 2. Ini juga diganti. Kenapa kita harus ganti tiap halaman ini? Karena tadi kita sudah page break ya. Jadi sectionnya beda, makanya kita harus ubah satu-satu. Gitu. Oke, ini juga kita format, kemudian kita pilih yang Romawi. Oke. Yang ini kita juga, ini kita pilih Romawi. Oke. Romawi ini yang kecil ya tadi. Yang kecil. Oke. Nah, yang di sini kita kan sudah tidak link to previous, makanya di sini nggak ada angkanya nih. Oke, kita page number lagi, bottom, kemudian line number. Nah, ini harus kita page number lagi. Kita sudah benar kan angka, tapi bukan yang continue, yang start. Yang startnya dari berapa? Dari 1. Jadi bukan continue ya. Kalau continue ya 6 pasti yang keluar. Tapi kita harus start at 1. Oke, gitu.
Kemudian yang ini sudah langsung eh, terhubung ya, karena kan link to previous ya. Di sini ada link to previous, jadi angkanya akan terhubung gitu dengan yang section 7 atau di bagian pendahuluan. Sampai ke bawah itu akan terhubung. Nah, kalau sudah seperti ini, kita close header. Sudah dapat nomornya. Nah, kita akan update table. Jadi kita klik di sini. Nah, ini kan kita nggak mau ya halaman judulnya masuk. Kita hapus aja. Jadi kita hapus. Nah, ini. Gitu. Kita hapus saja. Jadi biar halaman judulnya itu nggak masuk ke daftar isi. Yang masuk adalah hanya ringkasan. Ini kita update table. Kemudian ada dua pilihan. Kalau teman-teman tata letaknya itu sudah sama, tapi hanya nomornya aja yang berbeda, teman-teman bisa update yang ini, yang klik yang ini, update page number only. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ragu, misalkan kayaknya tata letaknya ada yang beda, terus nomornya juga pasti beda, teman-teman amannya klik yang update entire table. Jadi keseluruhannya diupdate. Kita klik, oke. Oke, ini sudah muncul sesuai penomoran yang kita lakukan. Nah, ini juga perlu dihapus halaman judulnya ya, gitu. Kenapa halaman judul masuk? Karena tadi kita kasih heading. Nah, ada beberapa pedoman yang memang daftar isinya itu harus ada halaman judul. Jadi di daftar isi halaman judul itu harus masuk. Tapi kalau misalkan memang kita nggak perlu memasukkan ini kita ubah menjadi normal aja kembali. Kita ubah menjadi normal, kita taruh di tengah lagi, sesuai yang tadi Arial 12. Oke. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, kita update table, entire, oke. Nah, halaman judul sudah tidak masuk lagi ke daftar isi. Yaitu cara membuat daftar isi. Kemudian selanjutnya daftar gambar. Daftar gambar, teman-teman bisa buat seperti ini. Misalkan, misalkan di bagian biasanya yang ada gambar di bagian hasil pembahasan ya. Misal di sini ada gambar finiring. Kita insert, kita pakai gambar apapun aja dulu ya. Insert picture. Kita cari misalkan ini deh, kita coba ini anggap aja ini finiring. Kita insert. Oke, ini kita mungkin kecilin ya, bebas lah. Yang penting gambarnya itu terlihat ya. Misalkan dia proses pengempaan, itu terlihat prosesnya pengempaan. Jangan sampai kecil banget sampai nggak terlihat ya. Misalkan ini proses pengempaan. Kita tulis di bawahnya gambar satu, misalnya ini gambar pertama ya. Gambar pertama yang ada di keseluruhan dokumen ini. Terus kita namain gambar satu proses gempa. Misalkan seperti itu. Ini kan proses gempa ya. Nah, biasanya kita kan melakukan seperti ini ya. Mengetiknya langsung. Kalau untuk mendapatkan daftar gambar, teman-teman bisa ke references, kemudian teman-teman klik aja gambarnya, lalu teman-teman insert caption. Insert caption. Nah, di sini teman-teman klik label. Kalau di sini tidak ada tulisan gambar, teman-teman perlu membuat label baru dengan cara new label, kemudian ditulis gambar karena kita mau mendapatkan daftar gambar. Terus oke, sudah muncul gambar satu langsung. Karena dia secara otomatis itu akan mendetek gambar ini tuh urutan keberapa ya gitu. Nah, kemudian teman-teman perlu klik eh, ketik tanda titik, tulislah proses gempa. Oke. Nah, sudah muncul.
Ini teman-teman hapus saja. Ini kan secara manual, teman-teman perlu hapus. Nah, nah ini eh, setelah teman-teman dapatkan, itu teman-teman ubah tadi kan misalkan pakai Arial. Nah, kalau tadi ini kan harus italiknya dimatikan. Kalau tadi tulisan finiring, tulisan hasil pembahasan itu 12, oh mungkin caption itu teman-teman mau ukurannya 10 aja, nggak masalah. Ukurannya 10, warnanya jangan lupa diubah menjadi hitam. Spasinya teman-teman mau ada eh, after paragraph atau enggak, teman-teman bisa lihat lihat di layout. Oh, afternya kayaknya kejauhan nih kalau 10, teman-teman mau jadi 6 aja, kita ubah 6. Jadi biar tulisan setelah ini, tulisan setelah gambar ini itu bisa misalkan setelah proses gempa. Nah, ini jaraknya nggak terlalu jauh ya, ini ya. Jadi jarak antara ini ke sini itu nggak terlalu jauh. Ini bisa teman-teman ubah di sini aja. Jadi kalau mau jarak dari tulisan gambar satu ke paragraf selanjutnya nggak mau jauh, kliknya di bagian akhir penulisan gambar, baru diubah afternya. Kemudian kalau mau mengubah paragraf ke paragraf selanjutnya, itu harus ngeklik di paragraf yang pertama ini. Tuh, ini bisa dihapus afternya. Seperti itu. Nah, ini dari gambar ke dari foto ke tulisan gambarnya, ini kan lumayan kejauhan ya, gitu. Teman-teman bisa kurangin lagi, diklik di gambarnya, kemudian dikurangin. Apakah mau 6 atau mau 0, gitu. Itu bebas. Nah, di sini saya pakai afternya 6. Jadi dari jarak gambar ke tulisan gambar satu itu jaraknya 6. Ingat harus konsisten. Kalau nanti di sini seperti ini aturannya, berarti di gambar selanjutnya juga sama. Gitu. Nah, ini sudah ada referensinya. Kita coba ke daftar gambar ya. Kita coba ke daftar gambar. Oke. Di daftar gambar ini, teman-teman tinggal dari references, kemudian insert table of figure. Nah, teman-teman klik, kemudian caption labelnya sudah benar. Ini kan ada banyak, teman-teman pilih gambar karena mau masukin daftar gambar. Kemudian oke. Nah, ini sudah muncul langsung otomatis. Gambar satu proses keempat di halaman 4. Kita cek apakah benar. Gambar satu proses keempat dan benar di halaman nomor 4. Begitu seterusnya ya. Jadi supaya teman-teman nggak perlu ngetik satu-satu, ya caranya seperti itu. Kalau mau update ini, misalkan ada perubahan halaman atau perubahan posisi, ini tinggal di references, kemudian update table, gitu. Ya, ini untuk daftar gambar. Nah, untuk daftar tabel, caranya sama. Cuman, misalkan daftar tabel ya, misal ini di bawah sini ada tabel ya, kita insert tabel, misalkan ini ada tabel seperti ini. Nah, biasanya tulisan tabel, caption tabel itu biasanya di atas tabelnya ya. Tuh, jadi misal di sininya kan biasanya kan ketik manual ya. Nah, jangan diketik manual. Yang penting kursornya ditaruh di sini. Kemudian references lagi, insert caption. Nah, kalau tadi gambar, kita pilih yang tabel. Ternyata nggak ada. Ini kan masih dalam bahasa Inggris. Teman-teman perlu membuat label baru, tabel. Kemudian, oke, tabel data pengukuran. Nah, judulnya tabel data pengukuran misalkan, atau judul tabel satunya kita ubah gini aja, data pengukuran akhir. Data pengukuran akhir gitu misalkan judulnya. Dan kita oke. Di sini sudah langsung otomatis ada, teman-teman ubah lagi, jangan italik, kemudian diubah jadi Arial karena tadi kan kita hurufnya Arial ya.
ukurannya menjadi 10. Fontnya warna hitam, kemudian remove after paragraph. Kalau nggak mau ada spasi ya. Kalau misalkan mau ada spasi, ya tinggal ditambahin aja afternya mau berapa. Misalkan 6 gitu. Oke, biar agak rapi gitu ya, ada 6. Yang penting tadi konsisten. Setelah teman-teman membuat ini, tinggal dibuat lagi kayak tadi. Ini daftar tabel. Nah, daftar tabel teman-teman buat di sininya. References, kemudian insert tabel. Nah, ini captionnya sudah benar, labelnya tabel. Teman-teman oke. Nah, ini muncul, sudah muncul langsung otomatis. Data pengukuran akhir 4, ya benar di halaman 4. Nah, ini jangan lupa kalau teman-teman udah buat daftar gambar ataupun daftar tabel, dirapihkan. Dilihat jaraknya, oh ya, afternya 6. Gitu. Daftar lampiran seperti apa? Nah, kalau daftar lampiran di bagian lampiran sini. Di lampiran ini biasanya kan sebenarnya opsional. Kalau misalkan ternyata ada gambar-gambar atau data-data yang perlu disampaikan, tapi tidak bisa di bagian hasil pembahasan karena terlalu banyak. Nah, ini bisa ditambahkan. Cara tambahkannya ya sama, references, insert caption, bikin new label, lampiran. Kemudian oke. Kemudian diketik saja eh, gambar proses, jangan gambar proses, misalkan proses pengeringan misal ya, proses pengeringan misal. Diokekan, kemudian di sini di bawahnya ditaruhlah datanya apa gitu, entah itu gambar, entah itu tabel, entah itu data dan lain-lain. Nah, ini dirapihkan lagi. Italiknya dimatikan karena kita pakai Arial. Kemudian kita pakai fontnya 10, warnanya hitam. Lalu dilihat layoutnya ya. Afternya kan ke besaran nih, kita ubah jadi 6 biar sama semua. Oke. Lampiran 1 proses pengeringan ini ada di halaman 7. Nah, kita coba di daftar lampiran. Kita taruh di bawah sini. Kemudian references, insert, kemudian labelnya sudah lampiran, kita okekan. Nah, berarti ada di halaman 7. Tuh. Ini jangan lupa dirapihkan kembali ya. Jadi setiap membuat ini harus dirapihkan. Ini juga dicek apakah eh, fontnya sudah sama. Jadi semua font itu harus konsisten. Kan kita mau Arial, ya udah Arial gitu. Terus ukurannya mau berapa? Apakah 11? Kalau misalkan memang mau 11 disamakan, atau mau misalkan daftar lampiran, daftar tabel sama daftar gambar dan daftar isi itu fontnya mau ukuran 11, ya udah gak apa-apa Arial 11. Yang penting semua sama gitu. Jadi ini setelah dilihat ternyata ini nggak sama nih, kita ubah jadi 11. Jadi sama semua biar rapi. Nah, kapan kita membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran? Kita buat di akhir. Setelah semua dokumen sudah kita masukkan, sudah kita ketik, sudah kita rasa sudah oke, baru kita buat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel, dan juga daftar lampiran. Gitu. Jadi di akhir pembuatannya. Yang penting apa? Yang penting tadi ininya judulnya sudah dibuat heading, kemudian juga subjudulnya misalkan kayak latar belakang tadi udah kita buat sub heading jadi heading 2, kemudian kita sudah buat penomoran. Jadi ketika sudah selesai itu bisa langsung membuat daftar isi. Seperti itu. Ya oke, kalau tadi kita sudah bahas bagaimana cara pembuatan daftar isi, gambar, tabel, dan lampiran. Sekarang kita bahas komponennya seperti apa atau isinya seperti apa. Di sini sudah ada contoh
laporan praktikum pembuatan komponen nakas. Ini contoh saja ya. Jadi ada judulnya, kemudian judulnya singkat ya. Judulnya singkat, yang penting memang menggambarkan isi dari laporan kita gitu. Berarti laporan ini isinya adalah tentang pembuatan komponen nakas gitu. Kemudian kita kasih logo, kalau misalkan tidak ada aturannya, ya silakan mungkin 5 kali 5 sudah cukup. Dituliskan nama, NIM, dan kelas. Kemudian dituliskan prodinya, Poltek, dan juga tahun akademik berapa. Ringkasan nanti kita bahas terakhir. Kemudian, nah kita bahas di pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini biasanya kalau laporan praktikum itu kan terdiri dari latar belakang dan juga tujuan. Nah, kita bahas yang latar belakang. Kalau tadi kan di eh, slide presentasi kita sudah tahu bahwa latar belakang ini membahas terkait apa sih yang melatar belakangi praktikum tersebut dilakukan gitu. Nah, di sini contohnya, kalau contoh dari sini itu adalah kita bahas dari kayu dulu. Ini nanti bebas, pasti kerangka berpikir orang-orang itu beda-beda ya gitu, nggak mungkin sama. Tapi di sini saya coba buat dibahas dari kayunya dulu. Nah, kayu itu merupakan material utama yang punya karakteristik fisik dan mekanik yang khas. Sebagai bahan mikroskopis, kan kayu punya sifat mikroskopis ya. Kayu menyerap dan melepaskan kelembaban hingga mencapai keseimbangan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kayu punya sifat higroskopis yang dapat melakukan hal ini. Nah, menurut Heygrin dan Bowyer, perubahan kadar air tersebut berpengaruh langsung terhadap stabilitas dimensi, kekuatan, hingga kualitas produk furnitur yang dihasilkan. Jadi setelah kalimat ini adalah kalimat argumen. Jadi kalimat argumen adalah kalimat pemikiran yang penulis tahu bahwa kayu itu punya sifat higroskopis. Dia bisa menyerap dan melepaskan eh, kelembaban hingga mencapai keseimbangan. Nah, kita perlu memberikan sitasi dari artikel ilmiah atau buku ilmiah lainnya yang mendukung kalimat kita yang sebelumnya. Karena kita tadi membahas kayu itu punya higroskopis, kemampuan yang menyerap dan melepaskan, kita dukunglah dengan eh, pendapat dari Heygrin dan Bowyer bahwa perubahan kadar air tersebut itu akan berpengaruh terhadap stabilitas dimensi, kekuatan, dan juga kualitas produk furnitur yang dihasilkan. Nah, setelah itu baru kita katakan lagi, oleh karena itu, karena nanti akan berpengaruh terhadap stabilitas dimensi dan lain-lain, kita perlu nih pengendalian sifat fisik kayu dalam proses produksi komponen furnitur. Jadi sebelum diolah, kita perlu pengendaliannya dulu nih, karena dia sifatnya kan higroskopis. Nah, selesai satu paragraf. Kemudian paragraf selanjutnya, pengendalian tersebut diwujudkan melalui. Nah, jadi karena paragraf sebelumnya itu membahas kayu ini perlu dilakukan pengendalian. Nah, paragraf setelahnya kita bahas pengendaliannya seperti apa, kayak gitu. Jadi, paragraf sebelum dan sesudah itu harus nyambung gitu. Makanya kita sebutkan pengendaliannya melalui tahap pembahanan, pengeringan, dan pengawetan. Nah, kita bahaslah pembahanan tujuannya untuk apa, kemudian tahap selanjutnya pengeringan untuk apa gitu. Nah, setelah kita bahas pengeringan untuk apa, kita juga perlu lagi tambahkan sitasi. Karena kan di sini kita bilang pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air. Nah, tapi menurut kita kasih lagi citasi kelemahannya di mana gitu. Nah, kelemahannya pengeringan kalau pengeringannya tidak terkontrol, potensinya menimbulkan cacat gitu. Kemudian selain itu pengawetan. Pengawetan ini memang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap organisme perusak. Jadi pengendalian yang kita akan lakukan itu kita bahas tujuannya untuk apa, kemudian kira-kira eh, potensi kegagalannya tuh di mana ya gitu. Dan itu menurut artikel lain, jadi artikel ilmiah lain. Nah, potensi kegagalannya di mana dan akan menyebabkan apa gitu. Kemudian dibahas lagi di paragraf selanjutnya. Meskipun prinsip pembahanan hingga pengawetan ini sudah banyak dilakukan, banyak literasinya atau banyak literaturnya secara teori, tapi penerapannya
dalam pendidikan vokasi maupun produksi skala kecil ini belum sepenuhnya berbasis parameter terukur gitu. Nah, ini masalah yang terjadi gitu. Makanya di sini pengendaliannya kita udah tahu pengendaliannya seperti apa, tapi secara lapang ternyata di teori misalkan harusnya ada ukuran suhunya ketika melakukan pengeringan, tapi di lapang ternyata nggak pakai suhu yang seharusnya. Nah, itu sering terjadi. Pengendalian kadar air dan efektivitas perlakuan pengawetan dilakukan tanpa standar yang jelas. Biasanya nggak ada standar yang jelas ketika di lapangan, sehingga kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep teori dan juga praktik pengolahan kayu di lapangan. Kesenjangan tersebut, menurut Somis, itu menegaskan pentingnya pembelajaran yang mengintegrasikan teori dengan praktik secara terukur. Nah, seiring dengan perkembangan industri furnitur, pengolahan kayu modern telah mengarah pada penggunaan sistem pengendalian terkontrol serta metode pengawetan yang berkelanjutan. Kemudian kita kerucutkanlah di sini. Berdasarkan hal tersebut, praktikum pembuatan komponen nakas melalui tahapan pembahanan sampai pengawetan menjadi relevan sebagai sarana integrasi antara teori dan praktik. Kegiatan praktikum ini tidak hanya mendukung pencapaian kompetensi teknis mahasiswa dalam menghasilkan komponen furnitur yang stabil dan kuat, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmiah mengenai hubungan antara sifat kayu sampai standar mutu industri. Nah, ini eh, jadi di bawah ini adalah tujuan sebenarnya kita mau melakukan praktikum pembuatan komponen nakas gitu. Tapi paragraf-paragraf sebelumnya ini adalah paragraf yang menghantarkan kita sampai ke tujuan ini. Jadi kita bertujuannya untuk belajar ini, tapi kenapa sih kita perlu belajar ini? Itu disebutkan di paragraf-paragraf sebelumnya gitu. Nah, makanya kenapa setiap paragraf ini itu wajib saling berhubungan gitu. Jadi kita bikin cerita yang memang berurutan gitu. Itu adalah latar belakangnya. Kemudian di bagian tujuan, kita sebutkan aja praktikum ini bertujuan untuk, misalkan ini contoh saja ya, satu, mampu melakukan proses pembahanan sesuai spesifikasi, kemudian kedua, mampu melaksanakan proses pengeringan, ketiga, mampu menerapkan metode pengawetan. Nah, sebelum lanjut, tadi kan sebelumnya kita sudah membuat judul dan subjudul ini pakai ukuran 12 ya, font 12. Nah, sebaiknya memang font yang dipakai untuk isi atau kontennya seperti ini itu eh, tidak sama dengan subjudul maupun judul. Itu ukurannya tidak sama sehingga akan terlihat lebih rapi seperti itu. Itu kalau misalkan tidak ada pedoman ya, tidak ada pedoman yang harus teman-teman eh, apa harus teman-teman acu gitu. Tapi kalau misalkan sudah ada pedomannya, ya mengikuti pedoman yang ada gitu. Nah, next, setelah kita sudah selesai, ini juga jangan lupa ya dirapihkan. Jadi kalau misalkan em, katanya ini sebaiknya ya, itu sebaiknya katanya akan lurus dengan yang bagian latar belakang seperti ini gitu. Kemudian kita menjorok ke dalam, ini bebas. Kalau nggak ada panduannya, sekali lagi bebas berapa menjoroknya. Kalau misalkan saya menjoroknya seperti ini, jadi nggak terlalu ke dalam, tapi juga nggak terlalu ke pinggir. Jadi bisa dilihatnya lebih rapi dan itu harus konsisten sampai ke bawah. Nah, kemudian setelah tadi pendahuluan, kita masuk ke dasar teori. Nah, dasar teori itu kan tadi kita banyak ya melakukan pembahanan, ada kayu, ada pengawetan juga yang perlu dibahas. Nah, ini saya kasih salah satu contohnya aja, pengeringan. Nah, pengeringan kayu di sini yang saya masukkan adalah teori-teori atau artikel ilmiah yang memang memang nanti akan mendukung pembahasan gitu. Jadi di dasar teori ini yang kita masukkan adalah
literatur yang memang akan mendukung ke pembahasan kita atau yang akan mendukung ke, praktikum kita gitu. Jadi nggak ngalor ngidul tapi, isinya akan mendukung gitu. Ya, nah ini kan belum rapi ya, kita rapikan, kita justify, kemudian tadi kan kita pengen, eee, baris ini, pinggirannya harus sama dengan, bagian sini ya. Nah, kita rapikan saja. Kita rapikan ke sini, kemudian, eee, ini yang bagian depannya kita rapikan juga, ini. Kita samakan sama yang di atasnya. Nah, ya udah sama, ya. Jadi harus konsisten ya penulisannya biar lebih rapi, gitu. Ini seperti ini, ketika sudah selesai nanti bikin lagi 2.2. Misalkan tadi 2.1 harusnya misalkan kayu dulu, kemudian 2.2 tentang pengeringan, pembahanan, 2.3 pengeringan dan lain-lain. Itu kita buat seperti ini. Nah, tadi kan sebelumnya saya buat cuma satu latar belakang gitu ya. Nah, ini saya buat 1.1 supaya lebih rapi. Kenapa? Karena misalkan kita tulis di sini 2 titik tujuan, di sini kita tulis angka lagi 1, 2, 3. Itu akan terlihat tidak rapi gitu. Sehingga untuk membedakan akhirnya saya tulis 1.1 dan 1.2. Artinya tadi satu ini adalah dia di bab 1, 2 ini adalah urutannya. Kalau latar belakang kan urutan pertama jadi 1.1, tujuan 1.2 gitu. Sekali lagi, ini nggak ada format baku. Kalau misalkan ada format yang harus diikuti, ya ikuti formatnya. Gitu. Kemudian ini sudah dibahas terkait dasar teori, sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah metode kerja alat dan bahan. Nah, kalau misalkan alat dan bahan yang digunakan itu cukup banyak, tinggal ditulis saja. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Gitu. Jadi mengacu ya, mengacunya kemana? Jangan cuman berikut ada alat dan bahan yang digunakan, udah kayak gitu. Itu juga kurang baik. Jadi harus diacu. Dalam praktikum ini dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Kemudian kita buatlah tabel satunya. Tabel 1 list alat yang digunakan pada pembuatan komponen nakas. Kita tulis satu apa, misalkan satu nama alatnya mesin gempa, misal ya. Jumlahnya satu. Tuh. Nah, ini juga fontnya harus disamakan. Arial. Nah, kalau tadi kan kalau ukuran di sini kontennya itu 11. Mungkin kalau di ukuran konten di tabel itu bisa kita kecilkan menjadi 10. Kemudian ini bisa kita rapihkan di sini. Table layoutnya kita rapihkan seperti ini. Nah, kita mau yang atas ini di bagian tengah. Oke, kita taruh tengah. Yang nomor juga kita mau di tengah. Kemudian jumlah kita juga mau di tengah. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian yang kedua, ini tadi sudah saya taruh di referensis ya gitu. Jadi biar bisa otomatis. Tabel 2, kemudian kita buatlah di bawahnya. Kita buat, kita insert tabel. Kemudian seperti ini. Nah, ini juga kita wajib rapihkan ya. Kita hapus, kita rapihkan. Kita rapihkan agar sejajar. Tuh, kemudian yang ini juga kita rapihkan. Nah, jadi terlihat supaya lebih rapi gitu. Nah, ini bahan yang digunakan gitu kan. Oke, bahan yang digunakan misalkan kita menggunakan kayu mahoni. Ini jumlah atau ukuran karena kan dia ada ukurannya ya, misal 100 kali 50 kali 5 cm misal. Nah, di sini ditulis kayu mahani panjang kali lebar kali tebal. Tuh. Jadi jelas ya, apa namanya, penulisannya jelas.
Terus hurufnya kita ubah juga jadi Arial. Kita ubah ukurannya menjadi 10. Nah, ini kan kita mau di samping. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa dilanjutkan ke bawahnya. Kemudian kalau setelah alat dan bahan ada waktu dan tempat pelaksanaan dibuat aja 3.2 waktu dan tempat. Jangan lupa dikasih heading 2 karena dia subjudul. Gitu. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, ini misalkan hasil pembahasannya 4.1 saya bahas terkait pengeringan misalnya ya. Tapi nanti karena urutannya pembahasan dulu, pengeringan baru pengawetan, pembahasannya juga harus runtut. Jadi dari pembahasan, baru nanti pembahasan terkait pengeringan, baru nanti pembahasan terkait pengawetan. Gitu. Jadi semuanya harus runtut. Tuh, karena ini contohnya pengeringan kita sebagai contoh aja. Kemudian kita justify, lalu kita rapihkan. Ini juga kita rapihkan supaya sesuai sama yang di atas sebelumnya. Kemudian gambar, ini kita taruh di tengah-tengah ya. Kan tadi sebelumnya sudah diajarin terkait pembuatan ini ya, apa namanya? Caption untuk gambar ya. Nah, ini sudah saya caption, insert caption ya. Coba kita lihat. Kita ubah ke gambar. Nah, oh ini belum di insert caption ya. Nah, kita insert caption dulu ya. Kita insert caption, kita copy, kemudian insert caption, pilih gambar, titik, ekspresi. Nah, ini kita oke kan. Oke, ini berarti kita hapus. Ini dirapihkan kembali. Pakai Arial. Mungkin kita pakai 10 biar sama kayak tulisan di tabel. Kita hilangkan italiknya warna hitam. Kemudian kita lihat afternya, kita buat menjadi 6. Oke, nah ini sudah selesai. Nah, jangan lupa, ini kan berdasarkan hasil pengukuran menggunakan moisture meter, kadar air awal itu 28%. Kemudian ketika dilakukan proses pengeringan menggunakan oven suhu sekian selama 48 jam, kadar air menurun menjadi 12% gitu. Jadi memang dijelaskan secara utuh ya gitu, secara utuh pakai suhu berapa, berapa lama itu dijelaskan. Kemudian secara visual permukaan kayu tampak lebih kering dan warna sedikit lebih cerah dibandingkan kondisi awal. Buka kurung gambar 1 gitu. Jadi apa yang kita katakan di sini itu diajukan lagi. Oh iya, kita lihatlah secara visual. Oh kita lihat di gambar 1 gitu. Ditunjukkan gambarnya. Kemudian kita bahas. Tadi kan terjadi penurunan ya. Nah, kita rapihkan dulu. Kemudian kita bahas. Nah, penurunan ini di dalam pengeringan indikasinya sebagai berikut. Ini berdasarkan Priadi. Jadi ada ada penurunan nih akibat apa namanya pengeringan gitu. Nah, ini terjadi karena apa? Ini didukung sitasi oleh Priadi gitu. Kemudian selama proses pengeringan terdapat beberapa kendala. Nah, kita sebutkan juga kendala yang terjadi meskipun memang hasilnya misalkan ini kan hasilnya sesuai teori ya, sesuai teori bahwa setelah melakukan pengeringan itu kadar airnya akan menurun, itu sesuai teori. Tapi ketika ada kendala yang terjadi itu disebutkan juga gitu. Kendalanya apa gitu. Disebutkan di sini. Kondisi tersebut kondisi menimbulkan apa. Kemudian disebutkan juga penelitian sebelumnya didukung oleh penelitian sebelumnya. Sejalan dengan pendapat bahwa pengeringan yang tidak seragam atau terlalu cepat itu dapat menimbulkan cacat pengeringan gitu. Jadi apa yang kita katakan itu harus didukung oleh sitasi ilmiah yang lain. Baru di bawahnya oleh karena itu pengendalian suhu waktu menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengeringan. Selesai. Nah, di kesimpulan dan saran, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa kesimpulan ini
itu harus menjawab tujuan. Tadi di atas tujuan kita ada tiga, melakukan proses pembahanan, pengeringan, dan pengawetan. Maka yang dibahas juga akan ada tiga. Di kesimpulan juga akan ada tiga. Satu terkait nanti pembahanan, dua terkait pengeringan, nanti tiga terkait proses pengawetan gitu. Itu saja kesimpulan dari praktikum ini adalah jangan lupa ini harus sejajar. Kemudian ini juga eh, agak menjorok sedikit ke dalam, ini dirapihkan. Oh, di justify. Nah, kemudian saran tadi juga sudah disebutkan ya. Oh, ini layoutnya 6, oke. Nah, ini juga sudah disebutkan bahwa saran itu adalah hal-hal yang terjadi, kendala yang terjadi selama praktikum, supaya kalau orang lain mau mereplikasi apa yang kita lakukan, itu tidak terjadi lagi kendalanya, gitu. Karena tadi kendalanya apa namanya, mungkin ketebalannya tidak rata sehingga pengeringannya ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Nah, sarannya ke depan supaya tidak terjadi hal yang sama, pengurangan yang tadi 1 sampai 2 mili di sini. Nih, terdapat perubahan dimensi penyusutan 1 sampai 2 mili, maksudnya tidak seragam juga. Nah, disarankan kayu yang akan dikeringkan sebaiknya memiliki ketebalan yang relatif seragam agar distribusi kadar air dan penyusutan berlangsung lebih merata. Jadi, kita menyarankan untuk praktikum selanjutnya nanti kayu yang kita pakai itu harus lebih seragam gitu. Sehingga tidak terjadi kendala yang terdapat di bagian proses pengeringan ini gitu. Jadi bukan saran nanti alatnya diperbanyak gitu, atau dosennya harusnya lebih merhatiin, harus lebih apa namanya, nemenin apa segala macam. Itu bukan saran untuk laporan praktikum, itu saran untuk perbaikan Satras dan eh, pengajaran dosen gitu. Dan itu punya wadahnya sendiri. Itu mungkin wadahnya ada di Siakat ya. Gitu. Tapi ini adalah saran untuk laporan praktikum. Jadi apa yang terkendala di praktikum, kita tahu nih, oh harusnya kayak gini berarti. Kita kan biasanya tahu ketika udah terjadi ya. Ketika udah terjadi kita baru tahu, oh harusnya seperti ini. Nah itu ditaruh di saran supaya orang lain yang melakukan pembuatan komponen nakas ini tidak mengalami kendala yang sama dengan yang kita alami. Gitu. Kemudian sudah selesai. Nah, baru nanti ketika semuanya sudah kita buat, baru kita buat di ringkasan. Nah, ringkasan ini kita buat, eh, kita justify dulu. Kemudian, nah, oke, ringkasan ini kita buat, jadi ada latar belakangnya sedikit, ya. Jadi ada latar belakangnya sedikit. Kemudian kita bahas metodenya sedikit. Ya kan, ini membahas metode, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi isi ringkasan itu ya ringkas keseluruhan, ada latar belakang, ada metode, dan ada hasil. Dan itu secara singkat ya, tapi akan menggambarkan. Jadi orang-orang tuh nggak perlu baca keseluruhan. Harapannya ya orang-orang yang membaca ringkasan ini sudah paham apa isi laporan kita tanpa perlu kita baca laporannya secara keseluruhan gitu. Jadi ringkasan memberi gambaran umum kepada orang awam yang akan membaca laporan kita. Kemudian kata kuncinya yang berkaitan aja. Mungkin nanti kalau ada pembahanan ditulis berarti pembahanan, pengeringan, pengawetan, kualitas furnitur, dan apa. Biasanya ada 5 kata kunci. Nah, ini karena saya membahasnya hanya pengeringan, jadi ada kadar air, komponen nakas, kualitas furnitur, pengeringan kayu, stabilitas dimensi. Dan ini diurutkan berdasarkan huruf ya. Jadi kadar air di depan, kemudian komponen nakas di depan, yang terakhir stabilitas dimensi. Sesuai urutan hurufnya. Karena dia S, dia paling belakang. Itu tadi untuk ringkasan. Kemudian yang selanjutnya adalah em, ini. Nah, terkait sitasi ya. Ini contoh saja. Kita kan sitasinya dari pengeringan kiln memungkinkan pengendalian suhu dan kelembaban secara terukur sehingga menghasilkan
pengeringan yang lebih efisien. Nah, awalnya kan kita ada sitasi dari Walker ya. Nah, supaya kita punya sitasi yang otomatis, jadi kalau misalkan nanti kita taruh yang otomatis, daftar pustaka yang kita buat juga akan otomatis. Nah, caranya ini mungkin akan mengulang pembahasan dari Bu Desi ya. Mungkin Bu Desi sudah menjelaskan cara mensitasi. Kita buat di sini di bagian belakang kalimat dari Walker ini kita space, kemudian kita references. Nah, di sini kita mau pakai style apa? Nah, karena memang kita pakainya style apa, ini kan ada banyak style nih, ada apa, Chicago, dan lain-lain. Nah, karena kita pilih apa, kita mau style apa, kita pilih yang apa. Di sini kita insert citation. Nah, kebetulan ini sudah saya masukkan. Kebetulan sudah saya masukkan, nanti saya contohkan yang lain. Ini kita klik saja, Walker 2006. Yang ini yang kita tulis secara manual, ini kita hapus. Gitu. Nah, ini Walker. Ini sudah disitasi secara eh, otomatis ya. Nah, kita coba di daftar pustaka. Di sini, kita coba di references, kita taruh di paling pojok kiri ya. Kemudian kita taruh references. Kemudian kita masukkan bibliografinya. Nah, kita pilihlah dari ketiga ini ya. Mungkin kita coba pilih pakai references ya, yang bagian ini. Kita klik. Nah, ini tadi ada yang. Nah, oke. Ini sudah langsung daftar pustaka otomatis gitu. Jadi teman-teman rapihkan saja ini normal, kemudian kita hapus, kita ke atas. Nah, ini kita rapihkan saja. Kita turunin sampai dikit. Ini kita hapus biar dia layoutnya nggak terlalu besar. Nah, penulisan ini kan biasanya teman-teman harus nulis secara manual ya. Nah, kalau di sini ini nggak perlu ditulis lagi secara manual karena sebelumnya teman-teman sudah memasukkan di referensi. Cara memasukkannya nanti saya berikan kembali. Nah, ini kan masih Calibri ya. Nanti kita ubah menjadi Arial karena kita pengennya Arial semua. Kita coba lagi yang ini. Coba referensis. Di sini Priyadi dan Giarto ya. Priyadi dan Giriarto. Nah, saya jurnalnya. Punya jurnalnya. Kita masukkan. Caranya adalah kita cara ada insert citasi, add new source. Nah, ini kita pilih dulu tipe sumbernya apa. Apakah dia jurnal, apakah dia buku, apa buku section, dan lain-lain. Karena kita pria di ini adalah jurnal, kita pilih jurnal artikel. Nah, ini kita harus cek yang keseluruhan. Kita centang. Nah, tanda yang bintang ini adalah bagian yang perlu kita buat, perlu kita isi ya, bukan buat, perlu kita isi. Gitu. Jadi wajib kita isi recommended field. Nah, autornya siapa tadi? Autornya ada Trisna, ada juga Giarto. Nah, kita edit di sini karena ada dua nama ya, gitu. Jadi last name-nya kita tulis Giarto, kemudian first name-nya adalah Gunes, kemudian middle-nya adalah TW. Ini, kayak kita add ini ya, kemudian oke, kemudian edit lagi, kita taruh yang nama pertamanya si Trisna Priyadi ya, jadi lastnya Priyadi, firstnya Trisna, kita add. Nah, ini kita ubah ukurannya ya, ukurannya apa namanya, urutannya. Nah, karena Trisna Priyadi ini dia urutan pertama, nama pertama kita up.
Kemudian kita oke ya. Hmm, aduh, ini dulu deh. Kita ubah. Lastnya tadi Irianto ya. Irianto. Giarto. Kemudian firstnya Gunes, middle-nya TW. Nah, kita add. Oke. Jadi penulisannya akan nama pertama baru nama penulis kedua. Kemudian judulnya apa? Judulnya adalah ini kita copy paste. Nah, ini judulnya adalah profil suhu dan pemanas. Kemudian jurnalnya adalah kita lihat di jurnalnya, jurnal ilmu dan teknologi kayu terapis. Kita masukkan saja. Kemudian tahunnya 2019. Page-nya 160 sampai 171. 160 sampai 171. Nah, ini yang tanda bintang sudah kita isi ya, sudah kita isi semua. Nah, yang lainnya itu nggak wajib, tapi kalau mau diisi silahkan. Dan kalau misalkan ada keterangan di jurnalnya, silahkan dimasukkan. Karena di jurnal ini ada keterangan volumenya, volume 17 dan nomor 2. Saya tulislah volume 17. Tuh. Nah, nomor kita tulis di issue 2. Kita oke. Kita manage source. Kalau kita mau edit, yang ini kan kita nggak pakai, kita hapus aja. Yang ini kita edit. Jurnalnya, kemudian oke. Nah, kita insert citasi ya. Ini kan kita ulang, tadi kan sudah kita edit ya. Sudah kita edit, kita delete dulu, kita space di belakang pemilihan oven. Kalau ini kan yang manual ya, kita pengen yang otomatis. Setelah kalimat oven, kita insert citasi, pilih yang Trisna. Nah, ini sudah otomatis Priadi dan Giarto 2019. Yang ini kita hapus. Kita coba ya. Ini sudah eh, apa namanya otomatis ya. Kita coba di daftar pustaka. Oke, kita coba di daftar pustaka ini kita update. Nah, ini akan muncul Priadi, kemudian baru Walker. Ini sudah muncul halamannya, judul, dan lain-lain. Ini volume, ini nomornya. Ini sudah muncul semua. Nah, ini kita lihat lagi, cek fontnya huruf font berapa? 11, berarti sudah benar font 11. Kemudian hurufnya apa? Calibri kita ganti menjadi Arial. Kemudian kita rapihkan, justify, kita remove space after paragraph. Jadi daftar pustakanya. Daftar pustakanya pun ini sudah secara otomatis dan sudah mengikuti style apa. Begitupun semua citasi yang sudah ada ya. Makanya kenapa setiap kita mau citasi, itu nggak hanya asal copy paste, tapi kita juga perlu punya dokumennya. Gitu. Sehingga kita bisa tahu, oh misalkan Scar 1988 ini dari buku atau artikel ya. Oh iya, saya punya misalkan dari artikel. Nah, kita harus punya artikelnya itu. Jadi kita bisa tahu dia judulnya apa,
judul artikelnya apa, nama jurnalnya apa, nomor halamannya berapa sampai berapa, terus juga apa volumenya, volume berapa, tahunnya tahun berapa. Sehingga kita bisa masukkan di referensi tadi, terus kita yang add new source ini, kita ketik semua gitu. Kalau misalnya kita mau edit source-nya, tinggal manage source. Nah, yang di sini yang ada yang current list ini loh. Yang current list ini yang kita gunakan di dokumen ini. Gitu. Ini yang bisa kalau misalnya ada kesalahan bisa kita edit, kita klik terus kita edit. Gitu. Lalu kita oke kan. Seperti itu tata cara penulisannya, sampai daftar pustaka, sampai citasi. Kemudian yang terakhir jangan lupa, tadi kan sudah disebutkan ya nanti daftar isi, tabel, gambar semua di akhir. Nah, ini jangan lupa kita perbaiki juga penomorannya di akhir ya. Di akhir kita perbaiki penomorannya, kita klik. Nah, ini kita sudah eh, apa blok ya, kita blok. Ini kan fontnya masih Calibri, kita kan pengen Arial ya. Kita ketik Arial gitu. Ini pasti akan berubah sampai ke bawah. Nah, yang bagian karena ini kan link to previous ya, jadi ke bawah pasti udah berubah. Nah, yang bagian atas ini kan belum link to previous, jadi kita harus ubah di paling atas, kita ubah juga jadi Arial, nanti akan berubah sampai ke bawah. Setelah selesai, kita close headernya, kemudian kita buatlah daftar isi kembali, kita update saja. Kita pencet update tabelnya, kita update entire-nya, keseluruhan, kita oke kan. Gitu. Jadi di sini nanti sudah berbentuk huruf Arial ya, karena kita sudah mengatur Arial keseluruhannya. Kemudian penomorannya juga sudah Arial karena kita sudah buat menjadi Arial. Kalau misalkan ternyata di sini masih ada yang Calibri, titik-titik ya, ya udah ini kan bawaan dari Word ya. Ya tinggal kita ubah aja jadi kita blok semua, kita jadiin Arial. Tuh, nanti semuanya akan Arial. Nah, daftar gambar juga sama. Di sini eh, klik di sini. Nah, kalau daftar gambar, tabel dan lampiran itu kan dia nggak ada update-nya ya di atas ininya ya. Kita buka di references, kita yang klik di sininya, kemudian update table. Sudah berubah. Nah, ini kita blok, kita ubah fontnya jadi Arial. Oke. Terus daftar tabel juga sama, kita references, kemudian update table. Nah, ini kan tadi tabelnya kan ada dua ya, udah ke update, kita ubah lagi jadi harian. Kemudian daftar lampiran, tadi daftar lampiran mungkin nggak berubah banyak, kita tetap update tabel aja, entire, terus kita rapihkan kembali harian. Dan sampai sini sudah selesai semuanya. Jadi update tabel kayak daftar isi, gambar, tabel, dan lampiran ini update-nya di akhir. Ya setelah semuanya sudah selesai baru kita update gitu. Mungkin sekian ya penjelasan pembuatan laporan praktikum ini. Mungkin ini hanya sedikit sedikit ilmu ya atau informasi terkait pembuatannya. Di luar sana itu banyak banget YouTube YouTube terkait cara pembuatan laporan gitu atau cara pembuatan tugas akhir gitu. Itu banyak banget. Tinggal teman-teman mau mencari yang seperti apa gitu. Nah, kayak tata cara penulisan ini juga sebenarnya seni ya gitu. Jadi ini tuh sebenarnya seni menulis ya. Ketika kita menulis kita tuh melihat juga oh ini rapih atau enggak. Jangan sampai acak-acakan gitu karena banyak juga yang ya udah yang penting isinya masuk aja entah itu dia hanya apa namanya hanya di rata kiri doang gitu tidak di justify jadi cuman kayak gini itu banyak juga
tidak di-justify. Padahal kalau di-justify kan pasti lebih rapi. Kemudian em, penyusunannya, jadi penyusunannya ya udah ngasal aja, langsung dirata kiri semua gitu. Terus nanti ada yang ke menjorok ke dalam, kemudian ada yang rata kiri lagi. Nah, padahal kan ini bisa dirapihkan gitu. Nah, ini memang seni juga dalam menulis ya, kita mengetik lah, seni dalam mengetik atau membuat laporan. Tuh, terima kasih atas perhatian teman-teman. Mungkin em, semoga nanti ini bermanfaat entah untuk laporan selanjutnya atau dalam pembuatan tugas akhir teman-teman di akhir semester 6 nanti. Nanti juga akan dibahas juga di semester 3 ya, metodologi penulisan itu terkait pembuatan tugas akhir. Laporan tugas akhir itu juga nanti akan dibahas di mata kuliah tersebut di semester 3. Oke, tadi sudah dijelaskan terkait pembuatan laporan praktikum ya, teman-teman. Harapannya dapat memudahkan em, tugas teman-teman dalam menulis laporan praktikum dan dalam menulis laporan praktikum gak hanya teknologi bahan, tapi mata kuliah lainnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.